Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal 13 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara di sepanjang hari ini, sehingga dalam perjalanan saudara di sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 13 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seseorang yang bertanya kepada dia dengan pertanyaan seperti ini, "Tuhan,
sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu kemudian dari sana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka beroleh keselamatan. Saudara, sebelum kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya rindu sebentar kita merenung. Hari ini kembali kita akan melaksanakan segala kegiatan kita. Saudara akan melanjutkan bisnis saudara, mengembangkan usaha saudara. Saudara akan bekerja, meniti karir, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini adalah apa akhir dari semuanya ini. Dalam bisnis saudara, kerjakanlah yang terbaik, capailah yang terbaik. Dalam saudara meraih masa depan, kerjakanlah yang terbaik dan gapailah yang terbaik. Tetapi saya mau kita merenung sebentar. Akhir dari semuanya ini apa? Kematian. Dan kita akan meninggalkan semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita, mari kita merenung bersama. Sadar bersama bahwa akhir dari semuanya ini adalah kematian. Jika demikian, berarti bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja. Kita perlu berusaha, kita perlu berjuang melakukan yang terbaik. Tapi kita juga perlu berpikir bagaimana tentang kehidupan kita setelah kita mengakhiri semuanya. Itulah yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara. Di mana ada orang yang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Di dunia ini kita mengerjakan yang terbaik, dan setelah kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini, yang kita butuhkan adalah keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam firman Allah jelas ditegaskan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan, hanya Yesuslah jalan ke sorga. Yesus berkata bahwa dialah jalan, dialah pintu, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Hanya dia yang pernah datang dari sorga dan kembali ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika murid itu bertanya kepada dia, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saya rindu kita merenung saudara. Apakah saya dan saudara akan menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka Yesus seringkali juga menegaskan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bahkan di ayat 30 dikatakan saudara bahwa sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya ada orang-orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Ada orang yang mengalami keselamatan, tapi ada orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita akan menjadi bagian orang yang diselamatkan? Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang kehidupan setelah kematian, saudara. Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang hari esok setelah kita meninggalkan dunia ini. Tapi lihat saudara, di ayat 27 dikatakan di sana, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, perhatikan saudara. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang yang tidak akan diselamatkan saudara akan mengalami penderitaan kekal, di mana mereka akan mengalami penderitaan, di mana di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Apakah saudara pernah melihat orang yang mengalami sakit dan saking sakitnya giginya gemeretak? Saya pernah melihat saudara, di mana ada seorang ibu yang mengalami keracunan kandungan. Saat saya mendoakan dia menggigit giginya, bahkan lidahnya sempat dia gigit hampir putus. Lalu kemudian saya mendengar giginya gemeretakan sampai gigi itu hampir putus saudara. Kenapa? Karena sangat sakitnya dia rasa, dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau kita merenung bersama saudara. Apakah dari antara sedikit orang yang diselamatkan,
kita menjadi bagian orang yang diselamatkan? Apakah kita akan menjadi yang terdahulu sekarang, bahkan sampai seterusnya, sampai kita mengakhiri kehidupan kita, kita tetap menjadi yang terdahulu di dalam Tuhan? Ataukah kita sekarang sudah menjadi yang terkemudian? Biarlah pagi hari ini, saudara, kita memastikan supaya kita beroleh keselamatan, ada kepastian keselamatan yang kita alami di dalam Yesus. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, bahwa dia datang ke dunia untuk menebus saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, maka sebenarnya saudara orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Tapi kepercayaan itu bukan sekedar perkataan, saudara. Kepercayaan atau iman kita kepada Yesus harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu yang saya ingin kita lihat. Kembali di ayat 24 itu, setelah di ayat 23, ada yang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus menegaskan, saudara, sebagai jawaban kepada pertanyaan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, dia berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, karena banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Siapakah pintu itu yang dimaksudkan? Dirinya sendiri. Jalan ke sorga itu disebut sebagai pintu yang sesak. Artinya tidak gampang untuk dijalani. Itu sebabnya butuh berjuang, karena pintu itu sempit. Pintu itu dikatakan sesak untuk dilalui. Butuh perjuangan. Artinya, saudara, bahwa iman kita kepada Yesuslah yang menyelamatkan, tapi dalam perjalanan hidup kita membuktikan iman kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada perjuangan untuk berjalan di jalan itu. Dia adalah jalan. Bagaimana kita berjalan dalam kebenarannya butuh perjuangan. Ada kesulitan, ada kesesakan untuk berjalan di jalan itu. Saudara-saudara, ketika saudara menjalankan bisnis saudara, di sana saudara akan menghadapi tantangan untuk melaksanakan firman Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, saudara harus buktikan saudara berjalan dalam kebenarannya. Ketika saudara punya kesempatan untuk korupsi, saudara tidak akan melakukan korupsi, karena saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Karena bagi saudara, sorga lebih penting daripada keuntungan di dunia ini. Karena segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan semua. Yang akan kita peroleh sampai kekekalan nanti adalah sorga yang mulia. Itu sebabnya berjalanlah, berjuanglah berjalan di jalan yang sesak itu, saudara. Di jalan kebenarannya. Berjuanglah, sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun sesak, berjuanglah, saudaraku, berjuanglah. Lakukan pekerjaan saudara yang terbaik, lakukan bisnis saudara yang terbaik. Buktikan saudara sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, dalam saudara mengembangkan bisnis saudara, dalam saudara mengembangkan usaha saudara. Kerjakan yang terbaik, yang seturut firman Allah. Itulah yang dimaksudkan berjuang berjalan di pintu yang sesak itu. Kemudian jawaban yang kedua di ayat 25 dikatakan, saudara, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kenapa perlu berjuang? Selain pintu itu pintu yang sesak untuk dilalui, tapi pintu itulah yang menuju keselamatan. Kenapa perlu berjuang, saudara? Karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Ada waktunya pintu itu akan tertutup. Waktu tidak ada lagi. Ada begitu banyak orang mengulur-ulur waktu untuk datang, untuk mengiring Tuhan, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengar, saudara, waktu kita terbatas, waktu kita terbatas. Dan kalau waktu itu sudah berakhir, kita tidak akan pernah bisa mengulang sampai kapanpun. Satu kali, saudara, saya menginjil kepada seorang bapak. untuk mengajak dia datang kepada Tuhan, datang beribadah ke gereja.
Dan dia berjanji, karena waktu itu akhir tahun, dia berjanji nanti di tahun baru aku janji aku datang. Lalu kemudian aku tunggu di tahun baru, istrinya berkata katanya minggu depan dia akan datang. Dan ketika berjalan hari demi hari saudara, saya ingat sekali tepat di hari Sabtu, sebelum hari Minggu dia janji datang itu, tepat di hari Sabtu dia meninggal karena serangan jantung. Padahal minggu sebelumnya seharusnya dia sudah datang. Tetapi ketika dia tidak tepat janji, dia mengulur 1 minggu lagi, di hari Sabtunya dia meninggal. Saudara, ketika pintu ini itu ditutup, tidak akan ada kesempatan lagi. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, berjalanlah di pintu itu, masuk melalui pintu itu, berjalan di jalan itu, berjalanlah di jalan kebenaran. Ada banyak kesempatan untuk saudara dapat keuntungan ketika saudara main curang dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara. Berjalanlah di jalan kebenaran, karena ada waktu pintu itu akan ditutup. Lalu yang terakhir di ayat 28 dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lalu kemudian ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa kita perlu berjuang saudara? Karena ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan ada orang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya kita harus tetap menjadi yang terdahulu, kita tetap harus menjadi yang terdepan. Itu sebabnya berjuanglah, masuk melalui pintu itu, berjuanglah, berjalan di jalan itu. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini. Sedikit sajakah orang diselamatkan? Sekalipun sedikit orang yang diselamatkan, biarlah saya dan saudara menjadi bagian orang yang diselamatkan, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan kita berjalan di jalan kebenarannya, sekalipun jalan itu sesat. Dengan kita berjuang berjalan di jalan itu, karena ada waktu pintu itu akan ditutup saudara. Karena ada waktu yang terdepan menjadi yang terkemudian menjadi yang terdepan. Tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdepan. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Tetapi ingat, dalam perjalanan hidup kita, kita bukan hanya memperjuangkan hidup di dunia ini, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah berjalanlah dalam kebenaran, dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan setiap hari berjalan di jalan yang benar, supaya kita tetap berjalan menuju ke jalan, ke tujuan yang benar, yaitu sorga yang mulia. Puji Tuhan saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala kegiatan saudara, dalam bisnis saudara, kerjakan yang terbaik. Tetapi ingat, sebenarnya tujuan kita adalah kekekalan. Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama saudara, dan ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu.
Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anakmu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anakmu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anakmu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tanganmu, kerjakan mujizatmu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagimu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anakmu, apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol,
kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.